Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto, angkatan 10, sebagai pengelola umum operasional unit kerja SDN 1 Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2026 dengan tema optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pelaporan administrasi sekolah. Pelaksanaan kegiatan, pembukaan penjelasan prosedur BJBL dan pembagian kelompok tanggal 25 Mei sampai 26 Mei 2026. Coaching 1, 2 Juni 2026. Coaching 2, 8 Juni 2026. Coaching 3, 15 Juni 2026. Mentoring 18 Juni 2026. Sharing sesi 25 Juni 2026. Evaluasi 30 Juni 2026. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. B. Maksud dan tujuan. 1. Memberikan pengenalan lingkungan, tugas pokok dan fungsi yang diemban. 2. Memberikan penguatan kepada para PPPK baru agar dapat bekerja sesuai dengan aturan. C. Waktu dan tempat. 1. Waktu kegiatan orientasi PPPK. Kegiatan orientasi PPPK ini berlangsung selama 30 hari, mulai dari hari Senin 25 Mei 2026 sampai dengan Selasa 30 Juni 2026. 2. Tempat kegiatan orientasi PPPK. Kegiatan orientasi PPPK ini dilaksanakan melalui Zoom meeting selama 12 hari dan seminar selama 1 hari di SD Negeri 1 Tegalsari, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. A. Visi dan misi. 1. Visi. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. 2. Misi. A. Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. B. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, termasuk dalam hal digitalisasi layanan publik. C. Maju dan modern, mendorong pertumbuhan daerah, membangun ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tanpa meninggalkan jati diri, adat, serta budaya lokasi. D. Agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, beretika, dan menguatkan toleransi antar umat beragama. E. Aman, menciptakan lingkungan wilayah Kabupaten Cirebon yang asri, kondusif, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat. B. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir pada tampilan berikut ini. C. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS. Bedanya, PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS. Peraturan baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para pegawai honorer yang bekerja di badan pemerintahan. 1. Pegawai honorer berubah status menjadi PPPK. 2. Usia pelamar lebih fleksibel. 3. Membuka peluang yang lebih luas. 4. Memberikan kepastian kerja. 5. Mendapat hak dan fasilitas setara PNS. 6. Dasar Hukum PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini juga mewajibkan agar setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 3. Nilai dan etika SDN 1 Tegalsari. Visi,
SD Negeri 1 Tegalsari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai visi terwujudnya sekolah yang unggul dalam berprestasi, amanah, dan santun berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Visi. Untuk mencapai visi tersebut, SD Negeri 1 Tegalsari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengembangkan misi sebagai berikut. 1. Menyiapkan generasi yang berprestasi di bidang IMTAK dan IPTEK. 2. Membangun insan religius yang cerdas, cendekia, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. 3. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. 5. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan kreatif. 6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang secara optimal. 7. Memberikan jaminan pelayanan yang prima dalam berbagai hal yang mendukung proses belajar dan mengajar yang harmonis dan selaras. Manajemen tupoksi PPPK di organisasi. Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi PPPK pengelola umum operasional secara umum adalah melaksanakan pengelolaan, penyiapan, dan pemeliharaan fasilitas serta layanan operasional umum di instansi pemerintah untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari. Rincian tugas dan tanggung jawab jabatan ini mencakup sebagai berikut. 1. Pengelola layanan umum menerima dan menindaklanjuti petunjuk pimpinan terkait kebutuhan operasional serta persiapan rapat, acara kantor, dan akomodasi. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Menyiapkan, mengecek, dan memelihara kelayakan fasilitas kerja agar di lingkungan kantor tetap nyaman dan berfungsi optimal. 3. Pelaksanaan tugas administratif ringan, seperti membantu pengelolaan administrasi perkantoran, inventarisasi peralatan kerja, dan penataan tata ruang kantor. 4. Pelaporan, menyusun catatan dan pelaporan berkala mengenai pelaksanaan tugas kepada atasan. 5. Pengendalian, meminta peralatan kerja yang diperlukan dan menegur pihak yang tidak mematuhi aturan atau berpotensi merusak lingkungan kerja. 4. Rencana hasil kerja PPPK. A. Metrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. 1. Rencana hasil kerja RHK tersusunnya dokumen perencanaan data dan semua link data sekolah. Aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kerja individu. Jumlah dokumen analisis data dan peta proyek data daya tampung siswa baru. Presentasi kesesuaian draft perencanaan dengan regulasi rombel. Misal, aturan kuota rombel, ketepatan waktu penyusunan rencana di awal siklus penerimaan. Target tahunan atau kontrak. 1 dokumen analisis data 100% sesuai regulasi. 1 bulan. Waktu pelaksanaan awal tahun. Ajaran siklus PPDB. Waktu bulan Juni sampai dengan Agustus. 5. Penutup. Kesimpulan. 1. Zoom yang dilaksanakan oleh BKP SDM Kabupaten Cirebon. 2. Project Based Learning atau BJBL atau pembelajaran berbasis proyek di SD Negeri 1 Tegalsari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meliputi materi sebagai berikut. A. Company Culture in SD Negeri 1 Tegalsari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. B. Proses pembelajaran dan penilaian di SD Negeri 1 Tegalsari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. C. Sopan santun di lingkungan kerja, cara berbaik pakaian, bersikap, dan bertutur kata. D. Kode etik guru dan pegawai. E. Kepegawaian. F. Visi dan misi SD Negeri 1 Tegalsari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saran-saran kegiatan orientasi PPPK sebaiknya perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya, karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing PPPK. Kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka pada tahap selanjutnya. Terima kasih. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan orientasi ASN PPPK dan penyusunan laporan rencana aksi perubahan PPPK tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.